Di sebuah gang sempit di pinggiran kota, hidup berjalan pelan seperti biasa. Rumah-rumah rapat berdiri berdampingan, saling mengenal dalam sunyi yang tak pernah benar-benar sepi. Tapi ada satu rumah yang selalu berbeda. Rumah tua di ujung gang itu telah lama kosong, jendela-jendelanya buram, pintunya terkunci rapat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin dibuka. Tak ada yang peduli. Tak ada yang berani mendekat. Gang kecil itu selalu sunyi saat malam tiba. Rumah di sebelah Lila lama kosong hingga suatu malam, seorang wanita tua datang mendorong koper besar menuju rumah itu. Tidak ada suara kendaraan atau orang lain. Langkahnya pelan, tenang, hingga masuk ke dalam rumah yang seolah telah menunggunya. Wanita itu sempat menoleh ke arah jendela kamar Lila, menatap tajam dan kosong. Sejak malam itu, suasana berubah. Udara jadi lebih dingin, rumah sebelah tetap tertutup, dan hati Lila tak pernah benar-benar tenang. Ia belum tahu bahwa itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Beberapa hari berlalu tanpa suara dari rumah sebelah. Namun setiap pagi, jendela lantai atas rumah itu terlihat sedikit terbuka, padahal malam sebelumnya tertutup rapat. Tak ada yang terlihat dari dalam, hanya tirai lusuh yang kadang bergoyang pelan walau udara tenang. Lila mulai merasa diawasi setiap kali melintas di depan rumah itu. Suasana makin aneh saat kucing peliharaannya tak mau lagi mendekat ke pagar sebelah, hanya duduk dia menatap ke dalam dengan mata membulat. Setiap sore, angin membawa aroma lembab dan getir dari arah rumah itu. Pada suatu malam, Lila terbangun karena suara gesekan halus dari atas rumahnya. Ia yakin itu berasal dari loteng, padahal ruang itu kosong dan selalu terkunci. Suaranya seperti langkah pelan dan dentingan ringan, seolah seseorang sedang berjalan perlahan. Ia periksa pagi harinya, tapi tak ada tanda-tanda apapun. Namun debu di lantai loteng tampak terganggu, membentuk pola jejak kaki kecil. Hari itu juga, burung-burung tidak lagi hinggap di kabel dekat rumah sebelah. Langit terasa lebih muram dari biasanya, meski matahari bersinar terang. Pagi itu, sebuah amplop putih ditemukan di teras rumah Lila. Tidak ada nama, hanya tulisan "Malam ini" di tengahnya. Tidak ada yang mengaku mengantarnya, dan semua tetangga pun tak tahu menahu. Malam harinya, lampu rumah sebelah menyala untuk pertama kalinya sejak kedatangan wanita tua itu. Cahayanya redup, berwarna jingga pucat seperti pelita tua. Tak ada suara, hanya bayangan samar yang terlihat berdiri lama di balik jendela. Lila tak bisa tidur, perasaannya diguncang firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Pohon tua di halaman rumah sebelah tampak berubah arah. Cabang-cabangnya yang dulu tumbuh ke atas, kini membengkok aneh, seperti menjulur ke arah jendela kamar Arga. Daun-daunnya bergetar tanpa angin. Setiap malam, Lila merasa hawa dingin menyusup dari balik dinding, dan Arga mulai terbangun dengan wajah pucat, meski tak pernah bercerita apapun. Di pagi hari, jejak tanah basah selalu ditemukan di depan pintu belakang rumah Lila, seolah seseorang berdiri di sana diam-diam semalaman. Saat matahari mulai tenggelam, Lila melihat bayangan seseorang di halaman rumah sebelah. Tapi saat ia menoleh kembali, bayangan itu hilang. Beberapa tetangga juga mulai bercerita bahwa rumah itu terlihat hidup saat malam, meski tak pernah terlihat aktivitas manusia. Anehnya, setiap pagi selalu ditemukan satu bunga segar berwarna ungu di depan pagar mereka. Bunganya bukan jenis lokal, dan tak satupun warga yang tahu dari mana asalnya. Suasana gang mulai berubah, menjadi lebih hening dari biasanya, seolah semua ikut diam. Arga mulai menolak tidur di kamarnya sendiri. Ia selalu berpindah ke ruang tengah atau tidur di samping Lila. Tatapannya kosong setiap kali melihat jendela, dan ia sering melamun lama menghadap tembok. Lila merasa ada sesuatu yang menarik perhatian Arga setiap malam.
Lampu kamarnya juga mulai sering berkedip aneh meskipun baru diganti. Bahkan radio tua milik Reza yang sudah lama rusak tiba-tiba menyala sendiri, mengeluarkan suara seperti gumaman, tapi tak satu pun kata yang bisa dipahami. Beberapa tetangga mulai terlihat lebih murung dan enggan keluar rumah. Pak Umar yang biasanya ramah kini selalu menunduk ketika lewat. Bu Nani tak lagi menyapa saat menyiram bunga. Ada yang bilang mereka pernah melihat wanita tua itu berdiri lama di depan rumah mereka, tak bergerak. Setiap yang pernah menatap langsung ke mata wanita itu, selalu merasa sulit tidur. Wajah-wajah mereka terlihat lebih tirus, dan suara mereka jadi pelan. Lila sadar, sesuatu dari rumah itu mulai memengaruhi seluruh lingkungan. Malam demi malam, rumah itu tak pernah benar-benar gelap. Selalu ada cahaya samar, seolah nyala dari lilin tua yang tak kunjung padam. Bahkan saat mati lampu di seluruh gang, rumah itu tetap bercahaya. Lila mencoba memotret rumah itu dari balik tirai, tapi hasil fotonya selalu kabur, seperti berembun. Sekali waktu, foto itu menangkap siluet dua sosok berdiri di jendela, padahal ia hanya melihat satu wanita yang tinggal di sana. Ia mulai merasakan bahwa rumah itu menyimpan lebih dari satu kehadiran. Suatu malam, Lila terbangun dan menyadari bahwa lampu rumah sebelah menyala terang. Tapi lebih dari itu, ia melihat wanita tua itu berdiri diam di depan pagar, menatap langsung ke jendela kamar Lila. Tidak bergerak sedikit pun. Dari malam hingga fajar, sosok itu tetap di tempat yang sama. Sejak malam itu, Lila tak pernah lagi tidur nyenyak. Seolah seseorang terus menatapnya, menunggu ia memejamkan mata. Rumah itu tidak hanya dihuni, tapi hidup. Dan tetangganya memang benar-benar tidak pernah tidur.